Puji Tuhan, ambil Alkitab dan catatan seperti biasanya. Jangan cemu-cemu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena hari ini adalah hari Sabtu. Maka keesokan hari Minggu jangan lupa ada online di gms.church/streaming. Saya akan berkhotbah dengan judul mengatur pemberian menata hati. I want to talk about a giving heart. Sebuah hati yang suka memberi. Turun langsung dari Bapa Sorgawi. Itu adalah kunci daripada berkat anak-anak Tuhan. Menabur dan menuailah menurut hati Bapa. Tapi sekarang kita baca dulu di pasal 26, Kejadian 26 dengan judul Kita Anak Perjanjian. Itu renungan kita di saat teduh hari ini. Kita anak perjanjian karena memang kita bukan anak-anak gampang. Jadi Tuhan itu sangat peduli dengan hidup Anda dan hidup saya. Kita juga anak perjanjian. Bukanlah anak-anak kedagingan. Kita ini keturunan Abraham dan Ishak. Karena kita adalah ahli waris daripada janji-janji Kristus. Ahli waris kerajaan sorga, putra-putri yang sah. Coba katakan pada diri sendiri, saya adalah anak perjanjian. Sama-sama katakan, saya anak perjanjian. Puji Tuhan. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat pertama, timbullah kelaparan di tanah perjanjian. Karena Ishak kan ahli waris Abraham. Waktu itu sudah tinggal di tanah perjanjian, meskipun belum zamannya nanti ketika orang Israel menguasai seluruh tanah Kanaan. Tapi Ishak sudah menginjakkan kaki di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan sekarang diwariskan kepadanya. Kok bisa ya? Dalam perjanjian Allah, namun timbul kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama lagi. Sudah pernah terjadi di zaman Abraham. Ayat pertama katakan begitu. Makanya itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek. Abimelek ini bukan hanya nama. Abimelek ini sebuah gelar. Seperti sultan, seperti raja. Abimelek adalah raja Filistin. Dan akhirnya dia mau mengungsi ke situ, Ishak, karena terjadi kelaparan di tanah perjanjian. Begini ya, tidak semua janji Tuhan itu akan digenapi sekaligus. Dan juga ada janji-janji Tuhan yang terasa lambat datangnya. Kok sampai sekarang belum ada jawaban doa? Kok belum digenapi ya? Tapi ketika terjadi kelaparan di negeri itu, lalu Tuhan ayat 2 mengatakan begini, Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ketika kelaparan terjadi, jangan pergi ke Mesir. Bisa nggak setelah seseorang menerima janji Tuhan, dia dicobai? Bisa. Bisa nggak setelah kita menerima sebuah janji yang begitu luar biasa, ternyata nggak datang-datang juga penggenapannya? Bisa. Inilah prinsipnya. Ayat ke-1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu di tanah perjanjian. Di sini terjadi yang namanya promise versus covenant. Dalam bahasa Indonesianya sama-sama janji dan perjanjian. Tapi ada perbedaan. Maksudnya begini, ketika beberapa janji Tuhan nampaknya garing di hidupmu, janganlah hatimu lekas kecewa. Tetap pegang teguh pada perjanjian itu. Kalau janji 1-2 belum digenapi, jangan dibesar-besarkan dalam jiwa. Lalu kita berkata Tuhan nggak setia. Karena manusia cenderung lupa akan janji-janji yang sudah digenapi. Karena kita terlalu enak, terlalu nyaman. Manusia itu seperti 9 orang kusta yang nggak kembali. Mereka nggak tahu berterima kasih.
Yang selalu dirasakan dan diperhatikan adalah janji yang belum ada penggenapannya. Janji yang terulur datangnya. Mujizat yang belum kunjung tiba, itu yang dibesar-besarkan. Sedangkan segala berkat Tuhan yang natural, yang alami di belakang kita, yang sudah disediakan dengan cuma-cuma, kita nggak perhitungkan. Apalagi mujizat-mujizat yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Anda bisa dengan mudah berkata, ya kan itu sudah terjadi di belakangku. Aku butuh mujizat baru. Seringkali kita ini kurang bersyukur atas segala sesuatu yang alami maupun supranatural yang pernah terjadi di hidup kita. Jangan anggap semua itu kebetulan loh ya. Tapi kita tidak perhitungkan. Karena itu kalau seseorang biasanya kecewa sama Tuhan akan sesuatu, itu biasanya enggak semua janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya. Enggak juga sih. Biasanya ada 1 atau 2 dan itu jadi fokus hidupnya. Dia melulu lihat janji ini belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang hati kita marah, kita kecewa. Padahal dari 100 janji, 98 sudah digenapi. Janji Tuhan di masa lalu hanya 2 yang tersisa. Jangan dibesar-besarkan dalam jiwa. Sekali lagi, when the promise seems bleak, waktu janji itu nampaknya suram, kapan ini penggenapannya? Peganglah perjanjian. Kalau Anda tidak bisa melihat promise itu digenapi, peganglah covenant. Our God is a covenantal God. Allah kita adalah Allah perjanjian. Karena perjanjian bicara tentang pribadinya, bicara tentang Tuhan Yesus di perjanjian baru dan perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak berubah, lagu sekolah minggu itu. Dan kasih-Nya tidak berubah, dan kuasa-Nya tidak berubah. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau janji itu lambat datang, bukan berarti Tuhan lupa. Tetapi Tuhan sedang menguji imanmu, menguji kesabaran, menguji ketaatan dan kesetiaan. Makanya kalau timbul kelaparan di negeri itu, jangan gampang-gampang hengkang kaki lalu kembali ke Mesir. Ayat 2, janganlah pergi ke Mesir, kata Tuhan kepada Ishak. Diamlah di negeri, tinggallah di negeri ini supaya aku terus memberkatimu. Janganlah kita itu keluar dari apa yang kita sadari itu kehendak Allah di hidup kita. Stay. Tetap tinggal dalam apa yang hatimu tahu itu kehendak Allah untuk hidupmu. Tinggal di situ. Tinggallah. Stay di dalam rencananya. Stay dalam perintah-perintahnya. Stay, tinggallah di dalam firman-Nya. Jangan dicobai untuk mau keluar atau tergesa-gesa atau jalan pintas. Jangan tempuh itu. Jalan itu jalan maut. Kalau kita melatih anjing ya contohnya ya. Anjing kan hewan setia. Untuk melatih dia come atau datang itu lebih mudah. Anjing besar atau anjing kecil sama gampangnya. Asal kita pegang makanan. Mana lebih susah? Kita pegang makanan nih. Atau kita pegang snack yang dia suka. Kita berkata come atau datanglah. Anjing itu langsung datang. Bahkan nggak perlu dikasih instruksi, dia datang sendiri. Karena dia kelaparan. Atau anjingnya sedang ingin snack itu. Tetapi yang susah itu justru membuat dia stay. Kita pegang makanan di sini, stay. Dia sudah gerah rasanya. Udah nggak tahan, nggak sabar. Dia mau lari saja untuk ambil makanan. Tapi dia bilang, stay. Lalu kita mundur 1 langkah, stay, tinggal. Stay. Lalu setelah itu kita berkata, come. Wah, dia senang sekali. Ekornya bisa melambai-lambai seperti ini. Atau kita kasih makanan beneran, bukan snacknya. Kita tidak izinkan anjing itu makan sampai kita berkata, oke. Lalu baru dia santap hidangan. Itu baru luar biasa. Itu baru luar biasa. Itu namanya the test of obedience. Sebenarnya, suruh tinggal ketika keadaan sulit atau susah. Tetap tinggal dalam rencana Allah, tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam perintah-perintahnya, sekalipun janji belum digenapi. Tetap tinggal dalam apa yang hatimu dan hatiku tahu, itu kehendak Allah yang sempurna untuk hidup kita. Sekalipun kita nggak tahu apa yang di depan ini, tapi kita tahu apa itu mengampuni, kita tahu apa itu memberi, kita tahu apa itu bersyukur, pokoknya kehendak yang aku ketahui, jangan disangkali. Lakukan itu dulu.
kehendak yang baru masih misteri, nggak apa-apa. Itu jalani di depan, nanti akan semakin jelas. Tuhan akan wahyukan. Tapi kehendak yang Anda sudah ketahui dengan akal dan budi, dengan hati, jangan pura-pura tidak tahu. Lakukan itu dulu. Stay. Tinggal. Itulah ujian ketaatan. Ishak diberitahu sama Tuhan di sini. Kamu tinggal. Kalau kamu nggak tinggal, I cannot bless you. Aku nggak bisa memberkatimu. Kalau kamu keluar dari hadiratku, atau keluar dari rancangan dan rencanaku, kamu keluar dari kehendakku, kamu keluar dari firmanku, kamu keluar dari pengajaranku, kamu keluar dari perintahku, aku nggak bisa sertai kamu, sebab aku nggak menyertai dosa. Aku nggak menyertai kemurtatan. Aku nggak menyertai pelanggaran. Aku nggak menyertai ketidaksetiaan atau ketidaktaatan. Jangan suruh Tuhan membayar harganya untuk sesuatu yang dia tidak pesan. Bayangkan kalau Anda adalah seorang customer atau seorang pelanggan, datang ke restoran, Anda minta nasi goreng, keluarnya mie goreng. Anda minta mie goreng, keluarnya mie kuah. Anda minta mie kuah, keluarnya bakwan. Anda minta bakwan, dikasih nasi goreng. Mau bayar nggak? Apalagi kasih tips. Kita nggak akan mau membayarnya. Apalagi kita memberikan tips tambahan. Jangan bahkan tidak perlu dipikirkan. Ini yang disebut di firman Tuhan. Tuhan berkata begini di ayat yang ketiga sekali lagi. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan. Kalau kamu tidak tinggal, aku tidak akan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan berjanji menyertai dan memberkati. Tapi kita harus tinggal atau stay dalam hadirat Tuhan. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 ini kayaknya di pasal 26, Ishak pertama kali encounter atau mengalami perjumpaan secara pribadi. Sebelumnya, ayat 4 ini adalah perjanjian Tuhan kepada Abraham. Tapi di-renew atau diperbaharui, term-termnya diucapkan kembali oleh notaris sorga secara pribadi oleh Tuhan di perjanjian lama. Langsung kepada Ishak tanpa perantaraan. Sebelumnya Ishak hanya pernah dengar itu papanya cerita. Karena papanya yang alami, papanya yang dengarkan. Jadi Ishak mendengarnya lewat sharing ayahnya. Tapi kali ini dia dengar secara langsung dari mulut Tuhan. Dan di ayat 4 ini, janji itu ada 3 dimensi. Saya sebut ini 3D janji. Yang pertama dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu. Ini saya sebut sebagai perjanjian manusia. Lalu kemudian, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Ini yang saya sebut sebagai perjanjian tanah. The covenant of land. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini yang saya sebut perjanjian berkat. Jadi ada perjanjian manusia, perjanjian tanah, perjanjian berkat. Perjanjian manusia itu, ini loh yang seringkali orang bilang begini. Orang itu selalu hoki ya. Saya selalu hoki sama orang. Selalu gimana, dia itu selalu disukai. Selalu ada rezeki, selalu ada keberuntungan. Kalau sama manusia itu selalu laki. Kumpul sebentar, nggak tahu gimana, jadi koneksi. Cari pekerjaan, sekalipun yang lainnya, terlebih dulu masukkan aplikasi, tapi dia yang dipilih. Yang lain lebih pintar, tapi dia yang dijadikan kongsian, kalau dalam dunia kerjaan. Yang lain lebih cantik, tapi dia dulu yang menikah. Yang sana lebih tampan, tapi kenapa dia justru yang jadi pilihan? Itu yang namanya keberuntungan dengan orang. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu, aku akan membuat banyak keturunanmu. Itu bukan hanya bicara tentang bintang di langit atau pasir di tepi pantai, suruh hitung keturunannya. Buat apa banyak kalau kosong semua? Buat apa kalau segudang tapi tidak berkualitas? Tuhan berkata, I'm going to make every people, setiap manusia di dalam perjanjian dengan engkau berkualitas. Dan aku akan
kirim orang kualitas kepadamu. Pokoknya hokimu atau pokoknya keberuntunganmu, berkatku atas hidupmu, itu ada dalam hubunganmu dengan orang dan sesama. Ini. Dan Tuhan juga menjanjikan increase atau peningkatan alias pertumbuhan. Tuhan berkata, keturunanmu ada 1, 2, aku buat lebih banyak dari itu. Aku buat sebanyak bintang di atas langit situ. Lalu juga perjanjian tanah. Tuhan menjanjikan bahwa ada provision atau penyediaan dan pengadaan. Infrastruktur apa yang kau butuhkan? Modal seperti apa? Aku Tuhan yang sediakan, kata Tuhan pada Ishak. Tapi you must stay. Kamu harus tinggal. Kamu jangan lari ke sana sini. Jangan panik sendiri. Jangan keluar hadirat Tuhan. Jangan cari jalan pintas. Stay in my plan. Tinggal dalam rencanaku. Aku Tuhan berjanji. Perjanjian tanah dengan kamu. Tanah ini bukan hanya bicara soal land atau properti. Tanah ini bicara tentang apapun yang kau butuhkan sebagai modalmu untuk gali sumur, untuk bangun perumahan, untuk berkeluarga, untuk bekerja. Aku Tuhan akan menyediakan satu persatu seperti 5 roti 2 ikan. Tuhan berkata infrastruktur Tuhan siapkan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menyertai orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Tidak dibiarkan mereka itu mengemis-ngemis dan keturunannya minta-minta roti di jalanan. Saya bukan bicara tentang secara fisik berkat itu saja. Saya bicara bahwa Allah kita itu adalah seorang pribadi yang paling bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia yang melahirkan kita baru dalam kerajaannya. Lalu kita nggak ditelantarkan karena kita adalah anak perjanjian. Tahu nggak, Anda dan saya adalah anak sah. Nggak ada yang namanya anak itu tidak dibekali oleh sama papa mamanya. Orang tua yang baik, sekalipun dia nggak punya, tapi dia pasti akan membekali dia dengan ilmu atau pendidikan. Dari kecil kan, anak itu selalu dibelani sama ortu. Orang tua kan bekerja untuk apa? Supaya bisa memberikan bekal anaknya suatu hari ketika dia dewasa. Dia bisa menjadi orang yang berguna, diberi ilmu pengetahuan, dikasih pendidikan. Beberapa orang memberikan modal kerja, diberikan rumah. Tuhan kita lebih dari itu. Allah kita itu akan membekali putra-putrinya. Karena Anda dan saya bukan anak gampang, tapi anak perjanjian. Bukan anak kedagingan. Karena itu tinggallah dalam rencana Tuhan. Jangan kembali ke Mesir. Ya. Lalu di ayat ini juga dikatakan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ada perjanjian berkat dengan Ishak. Tuhan berkata seperti ini, akan ada pengurapan dalam kehidupanmu. Akan ada victory, akan ada kemenangan. Akan ada penyertaan Immanuel, Allah beserta kita. Anehnya, apapun yang kau kerjakan berdampak. Belum lagi berdampak luas. Your life will be an impact to others. Tuhan seperti memberitahu kepada Ishak, bahwa keturunannya nanti satu persatu akan menjadi orang berpengaruh. Yang ini bukan berkat secara fisik. Yang ini bukan materi. Yang ini bukan soal people. Ini bicara soal influence atau pengaruh. Itu janji Tuhan buat anak-anak perjanjian. Karena itu janganlah dirimu bertindak sebagai seolah-olah seperti anak haram. Jangan kita itu menjauhkan diri dari Bapak kita. Keluar dari rencananya. Lalu kita itu putus-putusin sendiri. Pokoknya aku mau begini. Jangan begitu. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Makanya itu di ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan ya, dia nggak ke Mesir. Dia tetap di sana. Meskipun dikuasai Filistin, tidak nyaman bagi dia. Tetangga dia orang-orang jahat. Tapi Tuhan berkata sama dia, stay where you are, tinggal di mana kamu berada. Tinggallah Ishak di Gerar. Makanya Ishak itu menjadi ahli waris. Diwariskan sampai ke Yakub, Yusuf. Ayat yang ke-7 bunyinya begini. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat 7 ini sebenarnya menyedihkan. Kontras sekali dengan ayat 6. Ayat 6, apa yang terjadi di situ? Ishak tinggal di Gerar. Dia barusan saja mengalami penampakan Tuhan. Tiba-tiba ayat 7 dia langsung berdosa. Ketika orang-orang di sana, tetangga-tetangga yang jahat itu
lihat istrinya cantik. Lalu Ishak ditanya, itu siapa? Ishak ketakutan. Kok bisa begini nih, nggak gentleman? Laki macam apa begini? Harusnya dia melindungi nyonyanya sendiri. Biarin kalau dia harus mati, pasang badan dong sebagai laki-laki. Ishak langsung chicken out, dia langsung menjadi seorang pecundang, bersembunyi di balik pundak sang istrinya yang elok rupanya. Lalu dia berkata, dia saudaraku, she's my sister. Karena dia pikir jangan-jangan nanti dia dibunuh oleh penduduk tempat itu. Apalagi oleh rajanya, Abimelek. Menyedihkan ya ayat 7. Tuhan mau bicara apa lewat ini pada kita? Hati-hati ya. Hati-hati jemaat terkasih. Hati-hati setelah Anda diberkati. Jangan lengah. Hati-hati setelah Anda diangkat oleh Tuhan. Hati-hati setelah dilawat. Setelah kita dilawat oleh Roh Kudus, itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kita diangkat, itu juga kasih karunia. Kalau kita diberkati, itu juga anugerah. Itu sisinya Allah. Kita nggak layak menerima. Sisi kita ada PR yang belum selesai. Bangunlah manusia rohmu. Jangan sampai kita lengah. Karena setelah Ishak dilawat oleh Tuhan, keesokan harinya, dia langsung mengalami pencobaan dan gagal total. Untungnya kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan tetap melindungi dia. Karena kasih karunia Allah menjaga orang-orang. Kesetiaan Tuhan tetap diberikan pada kita saat kita kurang setia. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa Ishak bisa bermalas-malasan tidak membangun manusia rohaninya. Harusnya dia terapkan firman yang dia terima sebelumnya. Waktu dia dilawat Tuhan, harusnya dia terapkan di dalam jiwanya. Aku tidak boleh takut, aku tidak boleh khawatir. Peperangan rohani kalau harus terjadi, ya terjadilah. Lawan. Bangkitkan iman. Jangan jadi iman itu pengetahuan. Jadikan iman itu kehidupan. Dan Ishak berkata, dia saudaraku. Dan dengan demikian, dia sebenarnya sedang menyerahkan istrinya sendiri kepada orang-orang Filistin. Memalukan. Tapi ini sebagai peringatan buat kita. Bahwa mujizat tidak menghapuskan kebutuhan kita untuk membangun manusia roh setiap hari. Hadirnya Roh Kudus dalam diri kita tidak melenyapkan kebutuhan untuk kita punya disiplin rohani yang tinggi. Ishak gagal untuk bisa transferkan apa yang dia alami ke dalam hidupnya sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan tetap lindungi. Jadi nggak terjadi apa-apa sih. Akhirnya ketahuan Ishak adalah suami daripada, ini mereka adalah suami istri. Akhirnya si Abimelek dan orang-orang Filistin tidak berani menjamah. Saya berikan sebuah review sekarang. Kembali lagi. Saya kasih 3 poin sederhana. Rangkuman dari seluruh cerita ini. Bagaimana jadi anak-anak perjanjian? Yang satu, ketika beberapa janji belum digenapi, pandang pribadinya. Itu aplikasi untuk kita. Untuk kita, anak perjanjian. Kalau ada janji-janji yang masih garing, istilahnya, pandanglah perjanjian. Ketika beberapa janji belum digenapi di hidupmu, pandanglah pribadinya. Yang kedua, diberkati atau tidak, tetap taat dan setia. Apakah hidup Anda sekarang enak, mulus, atau geronjalan? Apakah Anda diberkati, atau seolah-olah sekarang segala sesuatu di kanan kirimu apes melulu? Tetaplah taat dan setia. Stay in God's plan. Stay in His word. Tinggallah dalam hadirat Allah dan dalam firman-Nya. Ya. Terus dimainkan di dalam pikiran. Memori-memori ketika Anda taat pada Tuhan. Tadi Tuhan juga berkata seperti itu. Papamu Abraham, hai Ishak. Papamu Abraham taat padaku. Bukankah begitu tadi ayatnya? Tuhan ingatkan Ishak akan kejadian ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak. Ishak juga tidak lari dan melarikan diri. Ishak juga merelakan dirinya. Ketika pengalaman yang paling menakutkan dalam hidupnya. Tapi Ishak juga belajar taat sebagai bocah. Tuhan ingatkan kembali, gentle reminder. Kamu ingatkan papamu taat, makanya aku punya perjanjian dengan dia, sekarang aku teruskan kepada kamu. Kamu ingat juga kan waktu itu kamu belajar taat? Sebagai anak kecil, waktu mau dipersembahkan papa kepadaku, belajarlah taat lagi. Diberkati atau tidak, tugas Anda dan saya sederhana. Tetap taat dan setia. Yang terakhir,
Beriman terus dan jangan lengah. Sekalipun kalau mujizat terjadi, sekalipun kalau 2 janji Tuhan di masa lalumu itu yang terakhir akhirnya digenapi, jangan habis itu berkata happy ya, lalu Anda lengah. Berimanlah terus. Tugasku adalah terus membangun manusia roh kita. Dan don't let your guard down. Jangan turunkan pertahanan. Karena Tuhan belum selesai. Janji lama sudah digenapi. Masih ada janji baru yang di depan situ. Karena itu, bangun terus imanmu. Amin. 3 hal ini dicatat baik-baik dalam hati, terapkan dalam kehidupan. Kalau Anda adalah anak perjanjian, berarti Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Tahu nggak? Tuhan kita nggak pernah gagal. Apa yang dikatakan oleh Yesus, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun melalui waktu, tunggulah dan nantikanlah. Jika Tuhan menguji imanmu, keluarlah sebagai pemenang. Biar imanmu seperti emas murni yang teruji lewat api. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan sekali lagi, hampiri tahtanya.